nyaris hampir gak pernah. Hampir tidak pernah, kayak udah emang nggak kesana deh dari tadi. Iya. Arah maksudnya sama nggak sih, ke atas ya kan, Iya, ke iya, bawah iya. kalau enggak. Jadi Gak menyusahkan Bigetron ya. Bigetron ya, dan lihat pada akhirnya Bigetron mereka harus turun di drop zone Pochinok. orang gitu. Di Wah. Pochinok yang mana? Pochinok kan biasanya ada Kak Gendra ya, tapi Kak Gendra berhasil dikalahkan oleh Aduh, Kuro dengan itu selisih beda. 1 poin. Beda satu poin itu sakit banget. Iya, sakit banget gitu. Tapi Susah. kita akan melihat malah nyanyi, tapi sepertinya ada poin yang terjadi. Anarki kali ini sudah mulai bersiap-siap, di mana Legalon sudah mulai menggenggam satu senjatanya, ditembakkan lagi dan Baymax sepertinya menjadi makanan yang lezat untuk Anarki. Coba maju ke arah depan sana, dan tentunya tiba-tiba Anarki udah dapetin 2 poin eliminasi. Sementara kalau kita lihat dari minimap ada Tiger Wong Esports yang datang begitu saja, tapi Kuro menjadi satu tim pertama yang dieliminasi di game yang terakhir. Tapi Anarki mereka harus reset terlebih dahulu. Razor dan juga Legalon mereka kehilangan poin karena Tiger Wong Esports mulai datang dari arah atas sana. Siap-siap Dude sudah mulai menggenggam satu M4-nya kali ini, tapi Dude sepertinya memilih untuk bersabar terlebih dahulu menunggu abang-abang karena Tiger Wong masih cukup siap untuk bisa ngeras ke arah rumah atau komponen yang mereka miliki. Yes. Tadi kalau kita ingat-ingat Mil ya, itu Ararki kejepit posisinya sama TWE, membagi 2 posisi yang berbeda. Tapi kita beralih ke area pick, nampaknya 3 tim ada di area tersebut, di rumah bahkan 3 tim. Ada wasyu tapi wah, ketemu dengan Lim, pergantian player. Kakek tadi aku gak lihat Lim, apa aku yang gak tahu ya. Dan kali ini Ada. dari Lim sendiri nampaknya harus merevive kembali kawanan-kawanannya terlebih dahulu, yaitu seorang Stress Boy. Ternyata membagi 2 posisi, ada Greenet. Generasi jelas belum mengenai satu pun player dari tim Popo, tapi kali ini Lim coba untuk mengambil kesempatan atas Keong, tapi ternyata Lim terlalu lama berpikir sehingga Keong yang mengambil keputusan lebih dulu, berhasil mendapatkan satu knock atas Lim. Popo kehilangan 2 kawanannya, sedangkan Impos begitu juga dengan Impos kehilangan 2 kawanannya. Di sini dari Jago terkurung begitu saja, coba untuk diambil oleh Legalot dan juga satu player lain, yaitu dari seorang Voldemort. Oh, ternyata mencari 1 buah grenade di sana, terkena lumayan damage-nya, XP-nya berkurang dari seorang Jago. Dari bawah kakinya harusnya kelihatan. Iya, bisa. Untuk ditembakin aja dulu, ini sebenarnya mereka belum punya resource, belum meter ya, jadi belum ada upaya untuk lempar ke arah Impos Jago, dan itu dia terbuka sudah dan berhasil di knockdown begitu saja. Tapi kenapa malah jadi Impos Divine ya? Padahal tadi kan ada Tiger Wong yang datang ke arah mereka, sementara Impos Divine yang tiba-tiba udah ada di Mil aja gitu. Walaupun kita tahu ya, Mil ke arah Shipyard memang gak begitu jauh, itu mungkin menjadi salah satu checkpoint selanjutnya untuk Impos Divine. Launchpad mungkin bisa jadi, karena banyak launchpad juga sih sebenarnya di area Shipyard itu sendiri, tapi lebih dominan ke arah ini sebenarnya Bima Sakti. Ke arah Bima Sakti dan Katulistiwa gitu. Tapi kalau kita ngelihat Tiger Wong juga kehilangan beberapa player ya, bahkan kalau kita lihat dari Lope Ijo kali ya, Lope Ijo. Bara dan Jojo baru dihidupkan kembali. Sementara Hans juga harus terculik. Berarti tadi tersisa Sensei aja mungkin ini menjadi satu makanan untuk lawannya juga. Tapi kalau kita melihat dari notification, Ray juga sudah mulai merevive kembali teman-teman. Sementara itu Jojo sudah mulai kedatangan seorang Toran. Sepertinya karena Darkol dan juga Ikal mulai datang langsung secara beriringan, dan tentunya Tiger Wong Esports tersisa 2 player saja dengan posisi yang mana resource mereka nggak begitu matang. Iya, karena baru hidup ya. Itu tadi nih, kenapa Jojo maksain turun di situ, padahal dia dari atas nih udah lihat di bawah nih udah ada sekitar 4 player ya. Dan ternyata bener aja, ketika Jojo di satu rumah, turun di satu rumah coklat kayu, langsung disamperin oleh 3 orang sekaligus. Itu sangat-sangat merugikan koin yang dimiliki oleh Sensei. Betul, karena kalau ngomongin koin kan udah dipermudah sebenarnya. Iya, udah diperbanyak sih sebenarnya. Cuma tapi posisinya nih masih banyak timnya. Posisinya itu yang sulit gitu. Cara kalian ngumpulin koinnya ini yang sebenarnya beresiko gitu. Tapi beresiko juga untuk Ikal, karena Ikal keras ke arah player dari Warrior ya, karena Warrior hanya sendirian aja. Sementara untuk temennya dari minimap sudah mulai menghindar sejauh mungkin, dan di arah Bima Sakti sudah dikuasai oleh teman-teman dari Torrent. Tapi kalau kita lihat Torrent ini cuma berdua doang, 2 player sisanya sepertinya split di atas. Nah, udah mulai regroup ya, secara pelan. Tapi
Abang sepertinya. Sensei, wah apakah Ngeset. akan ada 1 versus 1 yang terjadi nantinya? Karena kalau kita lihat Sensei, menggunakan satu vehicle, motor dipakai. Abax harusnya menotis sebenarnya suara ya dari Ini dua tim yang berhadapan sama Ararki tadi ya. Sama-sama sisa 1 dan sama-sama satu. mereka ketemu. Oke. Nah kan, udah ditembak. Abax ternyata Wow. lebih aware terhadap Sensei ya. Iya betul sekali, di scoping yang dilakukan juga oleh seorang headshot. Abak. Sepertinya damage yang dirasakan cukup begitu sakit. Sensei masih bisa survive di arah patahan sana, sedikit sulit untuk ditembakkan, tapi Abak memberanikan diri untuk jalan secara perlahan, tapi sepertinya zigzag sudah mulai dilakukan karena kalau lurus memang berbahaya ya. Iya. Potensi untuk kena headshotnya tuh besar banget. Abak sedikit bingung karena memang Sensei sudah mulai berlarian ke arah sana yang mungkin tidak begitu kelihatan. Bahkan Abak masih berusaha Cepet untuk banget mencari larinya. manakah player sisanya, karena harusnya kalau kita ngelihat koin yang dimiliki Abak, mereka masih bisa merevive teman-teman ya. Sensei juga udah mulai kebingungan, areanya benar-benar terbuka, tapi sepertinya akan kelihatan sedikit lagi Abak maju lagi secara perlahan, dan kita akan berpindah terlebih dahulu POV-nya karena Genesis Dogma sudah mendapatkan satu compound yang mereka punya. Betul, itu di dalam arsenal ya, berempat. Ditutup oleh 1-2 buah glue. Wih, langsung pindah posisi aja seorang Maal di sana. Kiki terpantau Maal. Tapi ternyata udah mendengar step seorang Maal, teman-teman dari GD yaitu Yos dan juga kawan-kawan lainnya. Bahkan ada satu launcher di area Yos di bawah tuh udah terpasang tadi ya, mungkin ke arah teman-teman dari Morp yang berusaha untuk naik ke atas. Dan di lain sisi adanya Onyx mendapatkan satu kena ke atas. Thanos di sana big gap. Ya ampun. 1-1 masih terjadi nampaknya. Bahkan adanya satu pelontar juga dimanfaatkan cukup baik sehingga membuat Bigetron sedikit kesulitan oleh peluru-peluru yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Onyxnya juga terkena udah 2 orang nih, menjadi 3 versus 2. Keongnya juga kena. Iya. 2 versus 2 ya. 2 versus 2 udah cukup balance pertandingannya, tapi sepertinya WSU memilih untuk mundur dulu ke arah belakang. Satunya Spartan sudah mulai digenggam juga, tapi sepertinya Asu ya. Bigetron dan juga Onyx masing-masing bisa merevive temannya. Ini pertempuran yang sangat balance, tapi sepertinya Ray jadi korban pertama. Keong juga sama, 1-1 terjadi. Mini Uji sudah mulai digenggam oleh seorang gardu. Coba pindah terlebih dahulu, tapi sepertinya sulit sekali. Perseven masih bisa bertahan, jump dilakukan, dan pada akhirnya Bigetron Delta harus ditumbangkan. Onyx cukup kuat, tapi sepertinya pertandingan mereka benar-benar balance banget ya, karena 1-1, 2-2. Tapi kalau kita berpindah tempat terlebih dahulu, Genesis Dogma sepertinya dicengkeram habis-habisan oleh seorang Morph. Mal naik ke atas sana dan berhasil men-takedown satu player yang mengurung dirinya di glow tadi. Tapi berpindah tempat terlebih dahulu karena ada tembakan dari arah yang lain. Mal memilih untuk masuk dulu karena masuk rata. Genesis Dogma pada akhirnya berhasil dieliminasi oleh teman-teman dari Morph Team. Iya. 2 tim berperang dalam satu waktu yang bersamaan di 2 sisi yang berbeda. Udah ada Bigetron dan juga GD yang harus ditumbangkan di posisi ke-10 dan juga 9. Itu tadi epic moment banget sebenarnya kalau kita back sama Onyx. Onyx baik banget, 1 tersisa tapi masih bisa clutch ngebalikin keadaan atas Bigetron. Tapi kalau kita lihat Morph dan juga GD juga posisinya tadi kan Morph yang terlebih dahulu ngeras ya ke arah GD. Iya. Morph itu ada di atas rumah beton, GD-nya baru regroup satu di rumah L, satunya di beton, dan entah bagaimana yang terjadi karena belum ada POV-nya sehingga Morph-nya berhasil meratakan teman-teman dari GD. Dan PSO dari Persis sendiri kali ini coba untuk memasuki wilayah yang sudah di set up oleh Morph, tapi nampaknya Morph yang berpindah sedikit terkejut akan kedatangan teman-teman dari Persis sehingga mereka juga harus bersabar lebih dulu aja, mundur dulu aja, masuk ke area pick yang dimana tadi pick tuh sebenarnya udah ada tim lain tapi belum terlihat lagi posisinya dari segi minimap. Dan nah itu dia, langsung kelihatan aja di sana Wanna Be Yours harus terculik oleh teman-teman dari Morph. Betul, dan Morph mereka dapetin 7 poin eliminasi. Dia sendiri Itu ya? rotasi mereka cepet banget ya. Dari arah bawah mereka udah langsung ke pick atas. Iya. Sementara pick atas tuh udah sangat lumrah dan lumayan sering ya jadi satu tempat tim hold juga. Sedangkan zona berikutnya juga kayaknya ya untuk daerah pick masih sangat kena. Dan kalau kita melihat pergerakan dari Ararki yang udah dapetin 8 poin eliminasi, mereka udah dapat satu kempuan rumah kayu. Tapi permainan mereka tuh bener-bener ini ya luar biasa sekali. Legalotnya misahin diri, Legalot selalu menjadi satu tameng terdepan dari Ararki. Tapi hati-hati Legalot, ada satu portal juga dimanfaatkan langsung. Miss
Ektindir sepertinya akan berusaha untuk merevive temannya kembali. Dan benar, udah bisa di-revive kembali. Mungkin PR-nya Ektindir gak bakalan sulit untuk masuk ke zona berikutnya. Sementara teman-teman yang lain masih bisa revive kembali, tapi resource mereka kurang. Iya, aduh sayang banget tadi ya, itu Legalot ya mau regroup, tapi ternyata dia ada celah sedikit sehingga EVOS berhasil ngambil Legalot dan RRQ harus kehilangan 3 di zona yang sudah semakin mengecil. Apalagi kali ini posisi kalau kita ingat RRQ dan juga EVOS masih di pinggiran pick, dan bener aja tuh kelihatannya di hadapan dari teman-teman Morp 9 poin kill mereka amankan di satu rumah besar. Ini harusnya keuntungan besar juga untuk tim Morp mengumpulkan pondi-pondi Poin kill ya? poin kill Pundi itu pundi poin kill di. Ya nggak apa-apa lah. Benar. Oke, cocok logi yang sangat masuk, tapi Lim terkenalkan di sana dengan hadapan Morp. Oh Morp my baik God. banget pembagian posisinya, 2 di atas 2 di bawah. 2 di atas ini mencari informasi, duanya untuk langsung menjadi tameng yang menyegap tim-tim yang akan masuk ke dalam hadapan mereka. Tapi kalau kita lihat di minimap nih udah ada tim lainnya ternyata yang coba masuk ke kawasan dari tim Morp. Gak Wow. jadi, mereka udah sadar oh di bawahnya, ternyata di Iya. bawah ya. Iya sebenarnya Sharing Eh, kompon ya berarti. oh yang mereka lakukan tuh udah bagus ya, dua-dua tadi, tapi mereka udah mulai olin juga ke arah Hierarchy atas. Tapi naik. iya, hierarchy naik dan juga beberapa eksplosif sudah mulai mengganggu mereka. Sementara itu Onyx mereka udah mulai nyerang banget dari bibir-bibir zona karena mereka juga butuh tempat rotasi. Bertemu dengan Tiger Ruang Esports yang sudah mulai berusaha juga untuk masuk ke zona yang lebih aman. Sementara Jojo sepertinya akan dires habis-habisan tapi masih bisa men-take down seorang Jack. Ada granat yang coba mewarnai pertempuran yang terjadi. Sensei bagus sekali, tapi ingat ada Ray yang memanfaatkan satu Tatsuya yang coba ngeras ke arah depan sana dengan begitu cepat. Tapi Global dibuang begitu saja. Gardu masih bisa survive, tapi lihat senjatanya apa di jarak yang dekat. M60 Tiger Wong harus dieliminasi pada akhirnya. Wow, ini pertempuran yang sangat-sangat panas sekali karena kelihatannya memang gak ada satu senjata yang bisa dimanfaatkan untuk jarak yang dekat ya. Iya, gak ada senjata dekat ya untuk tim tersebut. Dan kali ini kita lihat Morp justru malah mereka yang tadinya kehilangan 2 player berhasil merevive kembali, dan kali ini Warriors coba untuk masuk ke dalam satu gol yang dimiliki seorang Maal yang sudah merevive kembali kawan-kawannya, tapi tidak berhasil. Justru dialah yang harus terkenal, tapi di sisi lain Dewanya kehilangan 3, tersisa 1. 1v1 kah terjadi oleh satu player di sana yang darahnya lebih tipis, dan Iram tidak bisa bertahan lebih lama sehingga persis harus puas di posisi yang ke-8 karena memang XP-nya sudah berada di titik jauh lemah banget ya. Di zona juga, zona sudah berjalan, dan kali ini kalau kita lihat EVOS 4 player masih utuh kembali. Yang tadinya dia ngeras ke arah atas, ternyata sekarang diamankannya oleh tim Torat. Ini nggak habis pikir ya, Gak habis pikir. Dewa Nurul. Iya betul. karena Gak habis pikir tadi kan teman-teman. pertama Morp ada EVOS datang, lah tiba-tiba jadi Torat ya kan. Iya. Diambil alihnya sama Torat. Bener-bener jadi rebutan setiap tim ya. Iya, nggak Tiba-tiba diduga-duga. Torat udah ada di atas, sementara mereka juga sebenarnya nggak perlu khawatir untuk turun karena Pokok. ada portal go juga. Tapi Iya, benar. Fokus Star harus dieliminasi di posisi yang ke-7. 6 tim lagi, tapi kalau kita lihat dari notification Morp juga udah berhasil nge-take down Maju player. lagi, Oh my Bos. god. Wemai memberanikan diri untuk naik ke atas atas dengan satu portal go-nya. Itu cuma Baiting. cek ombak. Cek ombak, ya. Datang pakai portal go kayak gak ada dosa, buang keluar langsung turun lagi ke Oke. bawah. Mantap banget ya, karena itu juga menjadi satu cek situasi. Cuma yang cukup bener disayangkan banget. adalah kalau Toratnya bener-bener sigap, gak mungkin tadi yang naik WMA ya. Iya, WMA. WMA itu gak keculik harusnya. Betul. Tapi mungkin Torat juga udah mulai kebagi fokusnya ke beberapa wilayah atau beberapa arah, dan tentunya RRQ kehilangan 3 player, sementara Dudes masih bisa bertahan dengan kesendiriannya. Coba looting terlebih dahulu mungkin untuk mengamankan ini koinnya karena zonanya zona terakhirnya masih ada vending machine, dan siapapun yang bisa mengembangkan vending machine tentunya itu menjadi privilege untuk mereka. seperti EVOS ya kan, si Jago Iya. nih udah bener-bener jago Yang memanfaatin posisi berada Betul. di vending machine, dan posisi atas sebenarnya juga diuntungkan ya seharusnya. Tapi kalau kita lihat posisi bawah nih lebih ramai, kacau balau, dan buat teman-teman semua boleh banget langsung ngikutin giveaway kita, bisa dapat baju ya. Kalian bisa Yes. cantumin IG dan juga semangatin para tim yang sedang bertanding. Tapi Oke. kalau kita back to the game, kali ini EVOS 8 poin kill diamankan. Dewa juga harus pulang di hashtag yang keempat. Si
tersisa 3 tim 12 player. Oh, ini seru banget Ya, karena seru banget karena Toratnya di atas ya. Toratnya di atas, dan kalau nanti posisinya zona terakhir di dalam rumah, di bagian rumah ini adu medkit gak sih atas bawah? Walaupun begitu mereka harus cepet-cepetan juga siapa yang duluan bisa dapetin Buya. Betul sekali, dan tentunya sebenarnya ini ada satu momentum yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dari Torat ya, karena Morph harusnya bakalan ketemu dengan EVOS, sementara Torat baru saja turun dari arah atas dengan satu penggunaan portal go-nya. Iya, halo, Tapi yang cukup disayangkan adalah mereka ngamanin arah atas sana tapi nggak bisa ngehit ke arah bawah karena bener-bener zonanya pas banget di arah mereka, jadi mereka harus turun ke arah bawah. Sementara itu masih ada Morph dan juga EVOS masih bertahan, mereka belum pecah perang. Sementara Torat masih memberanikan diri untuk scoping ke arah depan sana Lozi dengan satu snipernya, tapi Darkol sudah mulai membuang peluru, tapi sayang sekali ada feedback damage yang dilakukan. Torat kehilangan 2 player, senjata eksplosif sudah mulai meledak di arah sana. Ikal masih bisa merevive kembali temannya, Darkol masih bisa utuh kembali sepertinya, dan mereka masih punya 4 player. Tapi kali ini beberapa granat sudah mulai mengganggu teman-teman dari Morph, sepertinya tidak bisa bertahan. Satu persatu sudah mulai di take down, dan David masih cukup kuat kali ini, sudah mulai membuang beberapa granat. Tapi sepertinya 2 tim tersisa kali ini Ikal tidak bisa bertahan karena Sonia sudah mulai aktif, dan pada akhirnya masih ada follow up yang begitu bagus. Darkol masih bisa memberikan perlawanannya, tapi Alpha ini sudah mulai terkuras habis-habisan, dan pada akhirnya Torat tersisa 2 player lagi, coba maju ke arah depan, tapi David di arah belakang sana tidak bisa memberikan follow up-nya. Apakah David akan turun langsung ke vending machine atau malah menunggu zona berikutnya, karena dengan adanya David di sana benar-benar tidak bisa memberikan follow up terhadap teman yang tadi tersisa satu orang yang coba untuk memberikan perlawanan terhadap EVOS Divine. Yes. Sementara Dona sudah mulai menyakiti David, dan ini akan Oh. tereliminasi. Tidak, Wah. sepertinya karena ini akan menjadi poin kill tambahan sepertinya untuk EVOS Divine. Dua kali Buya. hari ini pasti komentarnya GG EVOS, GG EVOS, GG EVOS. Langsung ya sang macan putih kita Betul. Buya